Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Semoga anak-anakku semua pada hari ini di pertemuan belajar fisika dari rumah di hari kedua tetap semangat dan diberi kesehatan serta kelancaran dalam mengikuti pelajaran ini. Di pertemuan kita yang kedua ini, Bapak akan menjelaskan sedikit sinopsis dari materi yang disampaikan kemarin, bahwa di bab 1 pelajaran fisika yang membahas mengenai rangkaian listrik searah dengan tujuan yang sudah tersirat dalam blog yang sudah Bapak upload. Nah, di sini ada salah satunya adalah siswa bisa menggunakan voltmeter dan ampermeter sebagai alat ukur rangkaian listrik. Kemudian yang kedua, bisa memahami dari hukum Ohm serta susunan hambatan secara seri dan paralel. Nah, kalau dilihat dari konsep itu di hukum Ohm kemarin itu meliputi pengukuran arus dan tegangan listrik, kemudian bagaimana hubungan kuat arus dan tegangan listrik, kemudian juga hambatan listrik ya. Nah, nanti akan dijelaskan dalam konsep dari karakteristik hukum Newton. Nah, yang pertama kemarin adalah mengenai alat ukur, bahwa rangkaian listrik itu memiliki alat ukur, diantaranya adalah ampermeter dan voltmeter. Voltmeter ini dipasang secara paralel pada rangkaian listrik ya, yang gunanya adalah menentukan nilai tegangan yang mengalir pada rangkaian yang terpakai oleh hambatan atau lampu. Seperti ini gambarnya. Jadi dia dipasang secara paralel. Kemudian kalau ampermeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus yang ngalir pada rangkaian. Nah, pemasangannya secara seri. Nah, itu ya. Nah, seperti ini, seperti gambarnya. Kemudian bagaimana cara menentukan nilainya dengan melihat alat ukur tersebut? Nah, saya ambil contoh adalah voltmeter saja. Voltmeter memiliki skala 0 sampai 100. Jadi 0 adalah skala minimal dan 100 itu adalah skala maksimumnya atau skala tertingginya. Kemudian jarum, ini jarum yang warna merah menunjukkan angka yang ditunjuk oleh jarum pada waktu rangkaian itu tertutup ya, pada waktu dia on. Nah, lampu menyala, sehingga nanti jarum akan menunjukkan pada angka tertentu. Kemudian di sini ada batas ukur. Bisa menggunakan 1 volt, bisa menggunakan 10 volt, bisa menggunakan 50 volt. Kemudian yang ini adalah sebagai groundnya 0. Nah, cuman yang kita ambil itu adalah ini ya, warna merah sebagai batas ukur. Nah, nanti cara menghitungnya itu adalah nilai tegangan yang terukur yang mengalir di sini. Itu adalah skala yang ditunjuk oleh jarum. Nah, di sini adalah 30 dibagi skala maksimumnya adalah 100. Kemudian dikali dengan batas ukur. Nah, di sini menggunakan angka 10. Maka nanti nilai tegangan yang mengalir pada lampu ini, dalam rangkaian lampu ini, itu adalah 3 volt. Nah, itulah cara menentukan nilai tegangan pada voltmeter. Nah, begitu juga dengan ampermeter, sama prinsipnya ya, cuman Bapak tidak menyebutkan, sama, yaitu skala yang ditunjuk oleh jarum nanti bagi skala maksimum dikali batas ukur. Nah, itulah nilai arus yang teralir. Nah, kemudian hambatan, kita masuk kepada konsep hambatan atau tahanan atau resistansi. Nah, ini lambangnya
yaitu adalah R. Yang kita bahas adalah nilai hambatan pada penghantar. Kalau tadi mungkin pada kawat yang dipakai. Kawat yang dipakai itu berjenis-jenis, ada yang berupa tembaga, ada yang berupa kuningan, ada yang berupa besi, bahkan juga emas. Nah itu ya. Nah, bagaimana nilai hambatan pada penghantar itu? Nah, ternyata pertama itu dipengaruhi oleh jenis bahan yang dipakai. Karena setiap bahan itu memiliki nilai hambat jenis kawat, hambat jenis bahan berbeda-beda. Semakin besar nilai hambat jenisnya atau rho-nya, maka nanti mempengaruhi nilai hambatan. Nanti ya. Jadi bagus enggaknya kawat itu, kabel itu nanti bergantung jenis. Ya, semakin bagus mungkin hambat jenisnya kecil. Semakin jelek ya hambat jenisnya besar, maka nanti berpengaruh pada nilai hambatan. Yang kedua adalah panjang penghantar yang digunakan. Panjang penghantar ya, panjang kawat yang digunakan juga mempengaruhi nilai hambatan. Semakin panjang semakin besar. Yang ketiga adalah ukuran dari kawat itu, luas penampang A-nya. Semakin besar, semakin luas kabel kawat, maka nanti hambatannya semakin kecil. Ya sama kayak jalan. Semakin besar jalan itu ya mobil sedikit mengalami hambatan. Jadi hambatan mobil itu untuk melaju kecil. Sama dengan ini. Semakin luas nilai hambatan, semakin besar ukuran kabelnya, maka nanti hambatannya semakin kecil. Nah, sehingga dirumuskan, nah seperti ini, rumus hambatan pada sebuah kawat. R sama dengan L panjang kawat dikali hambat jenis kawat dibagi luas dari kawat itu. Nah, ya, satuannya ohm. Kemudian hukum ohm. Nah, di sini membahas hukum ohm. Nah, perlu dijelaskan juga bahwa hukum ohm ini berbicara tentang beda potensial, hambatan dan arus sebenarnya ya. Jadi berbicara tentang nilai-nilai besaran pada rangkaian sebetulnya. Nah, kemudian dalam rangkaian listrik bahwa hambatan itu atau tahanan itu lambangnya R, simbolnya seperti ini. Nah, ini simbol-simbolnya. Kalau misalnya kalian menjumpai gambar dalam suatu rangkaian, simbolnya seperti ini. Nah, ini adalah hambatan. Terus seperti ini adalah beban hambatan juga ya. Nah, bagaimana karakternya? Nah, ini anggap saja ini sebuah rangkaian tertutup. Nah, di sini ampermeter arus, kemudian di voltmeter tegangan. Nah, tegangan yang terpakai. Nah, ini E itu adalah sumber tegangan ya, elemen. Bahwa nilai arus yang mengalir lampu pada hambatan bagi beban, nyala terang atau redup, itu nanti tergantung arus. Kemudian arus yang ngalir juga tergantung dari tegangan. Ibarat lampu senter, semakin banyak batu baterai yang disusun dipakai, maka nanti semakin kuat, semakin terang nyala lampunya. Nah, kenapa? Karena nanti bahwa nilai tegangan itu besar kecilnya mempengaruhi nilai arus, sementara hambatannya enggak. Hambatannya tetap ya. Hambatan yang ada pada beban itu tidak mengalami berubah. Yang berubah itu hanya tegangan dan arus. Itu karakter dari hukum ohm. Nah, kalau dibuat grafik seperti ini, hubungan antara tegangan dan arus. Tadi misalkan batu baterainya 2, tegangannya 2 volt misalkan. Baterainya 2, maka arusnya 1. Ini misal ya. Kalau batu baterai tambah menjadi 4, nah ini juga naik jadi 2. Ini karakternya nanti lampu itu nyala terang. Ditambah lagi, semakin besar tegangan, semakin besar juga arusnya ngalir. 8 jadi 4. Nah inilah yang disebut dengan hubungan ya, hubungan sebanding. Jadi antara tegangan dan arus itu dalam rangkaian adalah sebanding. Semakin besar sumber tegangan, semakin besar arus yang ngalir. Sementara yang ini, garis ini sebagai garis ini menyatakan nilai hambatan ya. Hambatan itu adalah tetap tidak berubah. Nah, sehingga dirumuskan
dibuat rumusannya ya. Nah ini I itu adalah, kuat arus itu adalah tegangan dibagi hambatan, 1 dikali tegangan dibagi hambatan, atau nah I sama dengan V per R, P per R. Jadi arus sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Atau boleh hambatan itu adalah tegangan dibagi arus, atau tegangan itu adalah arus dikali hambatan. Ya, rumusan-rumusan pada hukum Ohm. Kemudian berikutnya, susunan atau rangkaian hambatan dalam rangkaian. Ya, ini ada 2, ada seri dan juga nanti ada paralel. Nah, kalau secara seri seperti ini penyusunannya. Nah, ini ada 3 hambatan. Nah, R1 dihubungkan dengan R2, dihubungkan dengan R3. Nah, dihubungkan dengan sumber tegangan. Kalau dibuat gambarnya seperti ini. Lampu 1 seri dengan lampu 2, seri dengan lampu 3. Nanti dihubungkan menggunakan kabel, kawat ya, kabel, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan batu baterai. Nah, ini adalah gambar untuk beban atau sumber atau hambatan yang disusun secara seri. Nah, ini. Bagaimana karakternya? Pertama, kita lihat di sini hambatan ya. Hambatan yang disusun seri, yang dibuat sambung menyambung seperti ini, maka nanti penggantinya hambatan totalnya dari titik ini. Nah, sini nggak Bapak buat titik apa, tapi ini sampai titik ini, artinya dari titik ini ke sini itu adalah R1, kemudian dari sini ke sini hambatan 2, ini hambatan 3. Maka nanti penggantinya itu tinggal dijumlahkan. Hambatan penggantinya itu adalah jumlah dari ketiganya. Jadi semakin besar. Hambatan pengganti secara seri adalah untuk memperbesar nilai hambatan. Kemudian bagaimana dengan kuat arus? Nah, arus yang ngalir pada rangkaian dari sumber tegangan positif ini nih mengalir ke sini. Nah, di sini tidak ada cabang-cabang ya, lurus saja masuk ke sini. Nah, ini adalah I1. Arus yang ngalir pada lampu 1 ini I1. Nanti akan diteruskan, akan teralih ke sini juga pada lampu 2 I2. Kemudian juga akan mengalir pada hambatan 3 I3. Nilainya sama. Itu. Jadi arus rangkaian I misalkan ya, itu nanti sama dengan I1, sama dengan I2. Sama dengan arus yang mengalir pada R3, sehingga dibuat I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi rangkaian seri, kuat arus yang ngalir tiap-tiap hambatan adalah sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, tegangan yang terpakai oleh tiap-tiap lampu itu berbeda-beda tergantung dari nilai hambatan. Untuk R1 tegangannya P1, R2 dari sini ke sini P2. Tegangan untuk R3 ya P3. Nah, jumlah dari P1, P2, P3 itu sama dengan P, sama dengan tegangan sumber. Jadi tegangan sumber itu nanti akan dibagi, ada yang ke R1, P1, R2, P2, ke R3, P3. Nah, itu ya. Jadi nanti tegangan sumber itu adalah jumlah dari ketiga tegangan yang mengalir pada tiap-tiap hambatan. Nah, itu yang seri. Kemudian yang paralel. Nah, nih kalau paralel itu beda, di sini bercabang dia. Bercabang. Nah, kalau lampunya di sini ada cabang, kabelnya nggak nyatu. Jadi dibuat terpisah. Nah, di sini sebagai contohnya 2. Di sini Bapak ambil 3 ya, untuk skemanya 3. Ada 3 hambatan, R1 di atas, R2 di tengah, R3 di bawah. Kemudian ini adalah batu baterainya, sumber tegangannya P. Pada waktu ini dalam keadaan tertutup, arus mengalir dari sumber tegangan menuju ke, nah ini ya, menuju ke titik ini. Nah, arus yang ngalir pada rangkaian sebelum masuk titik itu adalah I misalkan. Nanti disebut dengan arus masuk titik cabang. Nah, di sini ada cabang. Dia ke atas ke hambatan 1, ada yang ke tengah ke hambatan 2, ada yang ke bawah ke hambatan 3. Jadi arus nanti itu dibagi
ada yang masuk ke R1 dari sini ke atas, ke sini, keluar ke sini ya. Lalu ke tengah, nah ini I2 keluar juga ke sini. Lalu I3, nah ke I3 keluar ke sini. Jadi nanti arus yang masuk titik itu besarnya, arus rangkaian itu besarnya sama dengan jumlah dari arus pada tiap hambatan. Jadi nanti I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan arus yang masuk atau I sama dengan arus yang keluar atau I juga. Nah ini. Jadi nanti arus pada rangkaian paralel itu berbeda-beda ya. Tergantung dari nilai hambatannya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, tegangan. Nah, tegangan sumber ini ya, jadi tegangan sumber itu mengalir dari masuk sampai keluar. Kemudian pas cabang, nah di sini ada titik masuk dan titik keluar juga. Ada yang ke atas, ke R1, P1, yang ke tengah, P2, ada yang ke bawah, ke R3, P3. Ketiga-tiganya itu melalui titik yang sama. Nah ini, jadi P1 itu ya P masuk P keluar, P2 ya P masuk P keluar, P3 ya P masuk P keluar. Sementara P sumber juga P masuk P keluar. Akhirnya kita simpulkan bahwa tegangan pada rangkaian paralel itu sama. Jadi tegangan sumber sama dengan tegangan cabang 1 P1 sama dengan cabang 2 P2 sama dengan cabang 3 P3. Jadi tegangannya sama. Itu karakter untuk rangkaian paralel. Kemudian sebagai tambahan saja bahwa sumber-sumber arus syarah itu apa saja gitu ya. Nah ini jenis-jenisnya, ada yang berupa elemen elektrokimia ya, bisa aki, akumulator, bisa batu baterai, generator arus syarah, termoelemen, sel surya ya, sel surya juga termasuk sumber arus syarah. Manfaatnya apa? Nah manfaatnya dalam kehidupan banyak sekali ya, tentunya dalam bidang elektronika seperti pada lampu LED, komputer, laptop dan sebagainya. Contoh-contoh sumber tegangan DC yang disimpan dalam bentuk baterai. Nah, ini baterai handphone, baterai remote, kemudian baterai jam, dan sebagainya. Energi dan daya listrik ini sebagai tambahan juga. Nah, energi listrik mungkin sudah dipelajari SMP. Nah, ini hanya memperjelas aja bahwa energi listrik itu adalah usaha untuk memindahkan muatan pada beda potensial ya, atau rumusnya W Q kali T. Akhirnya diperoleh energi itu adalah PIT, tegangan, arus dan waktu. Nah, sementara hukum Ohm itu I kali R ya, sehingga nanti energi bisa I kuadrat R kali T, atau juga boleh P kuadrat per R kali T. Nah itu tentang energi, rumusan-rumusannya. Kemudian daya listrik. Daya itu adalah usaha yang dipakai tiap waktu. Nah, ini P W per T. W itu energi listrik, tadi Q per P, Q kali V per T. Sehingga nanti daya itu ada I kali V, arus dikali tegangan, atau arus kuadrat dikali hambatan, atau tegangan kuadrat dibagi hambatan. Nah, ini adalah rumusan-rumusannya. Silakan dipelajari. Nah, itu saja sebagai sinopsis dari konsep yang sudah Bapak berikan kemarin ya. Nah kemudian di pertemuan kedua ini Bapak memberikan tugas yang wajib Anda kumpulkan sebagai bentuk penilaian juga ya. Kalau Anda tidak mengumpulkan ya berarti Anda tidak memperoleh nilai. Nah, ya Bapak kembali ke Blogger. Bapak kembali ke Blogger. Nanti di pertemuan kedua akan Bapak buat. Nah nanti tugas yang Anda kerjakan besok akan Bapak buat. Silakan Anda download, kerjakan secara offline. Boleh nanti diskusi dengan temannya atau dengan keluarga Anda di rumah nanti.
Nah, bagaimana prosedur pengumpulannya? Nah, sebenarnya kemarin udah Bapak jelaskan di sini di panduan blogger. Nanti kalau Anda sudah ngedownload soal yang Bapak upload besok, Anda kerjakan offline. Nah, Anda boleh mengerjakan ditulis tangan, atau pengerjaannya boleh dalam bentuk Word atau dokumen PDF atau PPT ya, PowerPoint boleh. Nanti kalau sudah Anda buat, disimpan, atau Anda foto digambar boleh. Nanti kumpulkan ke sini. Nah, ini kumpulkan ke sini, klik ini. Nah, ini nanti masuk di sini. Masuk ke sini. Masuk ke situ, itu hanya, tapi besok nggak ada token ya, otomatis besok tidak diberi token. Nanti ditulis nama Anda yang sebenarnya, nama kalian sesuai dengan absen, kemudian pilih kelas berapa gitu kan, nama misalkan Bella Safira, nah, misalkan kelas berapa, kemudian tanggal pengumpulannya, misalkan tanggal pengumpulan ya, tanggal pembuatan, lalu upload hasil kerjaan Anda. Upload bisa berupa Word, bisa berupa PDF, silakan ya, bisa berupa apa aja lah gitu ya, bisa juga berupa gambar gitu. Jadi Anda tulis tangan lalu difoto, boleh di-upload. Nah, kemudian yang terakhir juga Anda harus mengirimkan juga, memasukkan juga, mengupload juga foto bahwa foto Anda saat mengerjakan tugas itu. Foto ya, boleh diminta bantuan ke saudaranya atau adiknya di rumah, itu diupload juga. Diupload ya, diupload dia berupa foto, dia diupload nanti, diupload misalnya, diupload. Kalau udah ya dia upload, udah kalau udah dikirimkan. Nah, kalau udah dikirim nanti kalau sudah konfirmasi nanti akan Bapak terima. Nah, itu prosedur bagaimana cara mengumpulkan tugas melalui blog ini. Itu saja informasi yang Bapak buat, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa diikuti dan dilaksanakan. Salam buat keluarga Anda, tetap semangat dan jauhi dari penyebaran virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.